Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang. Apa nih? Gubernur sekali, menang. Apa nih? 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Pangkat lo apa sih? Mantan Pangkostrat, Apa nih? mantan Danjen Kopassus. Apa nih? Gue ini jenderal ini, legend ini. Jenderal. Bintangnya seabrek. Mbok saya dikasih bintang toyo. Sorry ya. Sorry ya. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, nggak laku itu bintang-bintang. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Badan apa itu? Pakai pengawas, tapi yang diawasi siapa? Ini Pak Caimin. Apa? Besok tuh kan hari Senin tuh tanggal 13. Nah, rencananya besok KPK mau memeriksa Pak Hasto. Caimin udah tahu belum? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Si A belum tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Ini Hasto Emang nggak nggak ada yang beritahu ngasih tahu Cak gitu? ini gimana sih? Terang saya tidak diberitahu. Ah, masa nggak percaya? Beneran belum tahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Aduh, Gawat ini. masa nggak ada yang ngasih tahu? Iya, saya juga tidak tahu. Tidak memberitahu saya juga. Ya teman-teman, hari ini merupakan informasinya ya, bahwa Hasto ini dijadwalkan akan dipanggil KPK. Kita berharap semoga si Hasto ini gentleman menghadapi panggilan KPK dan tidak lagi menye-menye ya, kayak bencong yang lagi nangis-nangis dikejar sama anjing. Nah, video saya berikut ini teman-teman tentu tentang reaksi dari netizen pencinta Bapak Jokowi yang merespon terhadap orang-orang kaum 16%, kaum 23%, yaitu anak Abah dan anak Ateng, yang sampai saat ini bahkan ketika Bapak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, masih juga mereka bicarakan, masih juga mereka nyinyir tentang Bapak Jokowi. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Ini buat orang-orang yang sering ngomongin Jokowi ya, Jokowi ini, Jokowi itu, daripada lo capek-capek bikin VT ngejelasin ya dengan alasan tetek bengek yang menurut lu itu benar, kenapa lo gak cobain datang ke Surakarta deh untuk mengkonfirmasi? Kan Jokowi sekarang rakyat biasa, dia cuma mantan presiden. Sekarang tuh warga masyarakat yang di luar kota, yang
di area situ, masyarakat sekitar pada datang ke sana cuman untuk silaturahmi dan bersuah foto bersama. Cobain datang ke sana untuk mengkonfirmasi omongan-omongan lu yang kata menurut lu itu benar. Daripada ngebacot Daripada nggak ngomongin jelas di ya. belakang. Ya, datang ke sana deh. Ya, menurut gua gitu saran aja buat lu semua, ya. Ya cuman ngomong doang tapi gak mau datang ke sana gitu. Namanya juga Omdo. Malu banget rasanya jadi ternak Mulyono. Bukan hanya ternak Mulyono yang malu. Nih gue nih. Ya Allah, Ibu Eva. Dikit-dikit ternak Mulyono. Brengsek sih lo. Berhenti kamu ini membenci keluarganya Pak Jokowi. Korup itu korup dari mana, Bu? Buktikan ya. Buktikan. Iya, buktikan Jangan kalau cuma Bapak war-war, Jokowi itu jangan korup. menghasut rakyat yang tidak bisa apa-apa ya. Rakyat itu sudah pintar semua, Bu. Kalau Ibu merasa malu di Indonesia, sono sama Anies kalian, sono. Pindah ke Yaman, sono. Ya. Ke Yaman lebih aman ya. Keberatan Bu Eva pindah ke Yaman itu tidak ada keberatan, Bu. Ya. Saya lihat menjelek-jelekan Pak Jokowi terus itu loh. Kamu itu jadi apa? Jadi tai. Anies juga jadi apa sekarang, Bu? Jadi tai juga. Jadi tukang parkir. Parkir apa ya teman-teman? Bangga Ada yang nggak tahu jadi nggak? pendukungnya Jokowi? Sangat-sangat bangga. Bangga Saya, istri saya, keluarga saya, semua Sebagai orang yang pendukung masih Bapak waras Jokowi. tentu saya bangga. Dari awal Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden, kami pilih. Di 2 periode kami pilih. Di saat Bapak Jokowi mendukung Prabowo, kami pilih Prabowo. Inilah wujud penghormatan kami, inilah wujud cinta kami kepada seorang Jokowi. Kalau dikatakan saya dan keluarga adalah fans Jokowi, ya memang betul. Saya sangat mengagumi sosok Jokowi. Mau kalian para pembenci Jokowi mengatakan kami bansos, terserah. Kami juga nggak pernah dapat bansos. Hidup kami sudah cukup layak. Kami ini sebagai masyarakat yang pernah dipimpin seorang presiden terbaik, seorang Jokowi, ya disinilah ya cara kami untuk menghormati beliau. Dan saya sendiri ya sangat mengagumi sosok Jokowi. Tidak ada Sama, duanya. Bang. Saya juga. Salam dari Wong Kita Galo. Salam dari Wong Kita Galo. Pasukan Barisan Sakit Hati kalau dak buat konten tentang Pak Jokowi sehari baik sakit rasanya. Aduh baik. Masuk korupsi Pak Jokowi 1.600 triliun atau 200 triliun atau 271 triliun sehingga ratus triliun. Nggak masuk akal kan? Cak mano duitnya tuh? Hah? Cak mano duitnya tuh? Kalau dibuat rumah gedung ya, buat kamar khusus rumah gedung 20 kali 20. Banyak dan duit tuh. Ngapo KPK tak tahu duit segitu. Idak baik kamu. Memang buat beritahu ratusan triliun, sedangkan 2 miliar lagi banyak duitnya. Apalagi 271 triliun, 1.600 triliun. Galak baik kamu dibodohi. Sudah bodoh, sudah bengak, tambah bodoh. Sudah bodoh dulu lagi. Kayak Rocky Gerung itu. Dak kate ya namanya puluhan miliar, dak kate ratusan triliun kalau Pak Jokowi dituduh korupsi. Idak baik kamu nih. Pakai otak, jangan pakai dengkul. Pakai otak, jangan pakai dengkul ya. Junjungan kamu ikut, kamu buat konten, kamu buat video, kamu posting. Nggak jelas Kalau banget ya. sehari kamu tidak konten tentang Pak Jokowi, mungkin kamu sakit mungkin ya. Tapi cak mano juga kamu buat konten tentang Pak Jokowi, aku tetap membela Pak Jokowi. Idak baik. Tidak masuk di akal omongan kamu tuh. Tidak masuk di akal. Bukannya dikit duit tuh. Sedangkan 2 miliar duitnya lah banyak. Apalagi 271 triliun, 1.600 triliun. Biasanya begitu masuk apa di ya? akal. Maling teriak Ini maling itu. buat kasus dah tidak berbobot.
Giliran kami memposting abamu, kamu marah. Tapi kamu memposting Pak Jokowi kamu seenak jidat. Ternak Mulyono lah. Ternak Mulyono. Apa kata siapa? Siapa pertama kali ngomong ternak Mulyono? Lah ikut pula. Nah sekarang nih Ibu Riana pula yang dipitnah. Terserah kamu. Yang penting kami membela Pak Jokowi. Siapapun yang nganggu Pak Jokowi kami bela. Udah jelas pasukan itulah sakit hati dengan Pak Jokowi. Kamu ikut-ikutan. Tidak be. Yang penting ya, biarpun Pak Jokowi itu ijazah palsu, 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi presiden, 2 kali jadi presiden. Nah, 1 kali jadi gubernur DKI. Salah omong aku tuh. 2 kali jadi presiden. Yang penting Walaupun sudah ijazah langsung palsu, dikoreksi ya. tapi junjunganmu ijazah asli, tamatan luar negeri, tapi tidak pernah jadi presiden. Jadi gubernur pun hasil dari demo berjilid-jilid. Yang dibantu oleh Hasil FPI demo dan HTI. berjilid-jilid. Kalau tidak Mampus dibantu sama FPI dengan HTI, tidak bakalan jadi gubernur. Itu fakta, itu bukan hoax. Gara-gara surat Al-Maidah mendemo Ahok. Itulah abahmu tuh viral. Kalau tidak ada gara-gara demo, tidak bakalan viral abahmu, tidak bakalan jadi gubernur. Ya. Cuman bodohnya Ahok lah sampai cak itu dibuat oleh abahmu tetap bersekutu, akrab, bahkan bersama. Itulah namanya politik. Padahal para pengikut Ahok marah tuh, ngapu bergabung sama abah. Tapi namanya politik, aja itulah politik. Nah Ya, sekarang ini kamu sulit diprediksi ya. Pak Jokowi. Tapi ya, ini menurut aku, kalau seandainya di 2029 Pak Jokowi melalui tanpa partai dia capres, jadi abahmu berpasangan dengan Ahok, atau abahmu berpasangan dengan Said Didu, atau berpasangan dengan Rocky Gerung, Pak Jokowi berpasangan dengan Vicky Prasetyo bela. Pasti menang Pak Jokowi. Pastilah. Tidak usah dengan Vicky Prasetyo berpasangan dengan aku, pasti menang Pak Jokowi. Pasti. Karena orang melihat sosok Pak Jokowi kan Jokowi tidak ya. ijazah. Aku yakin menang. Itulah makonyo, kalau dapat berita tuh langsung disaring, jangan langsung ditelan. Masuk Pak Jokowi 1.600 triliun korupsinya. 200, banyaknya ratusan triliun. Cobalah masuk di akal sekitar 10 miliar, iya kan? Iya. Kekayaannya kan kamu tahu kan, kekayaan Pak Jokowi bertambah 60-an ya? 62 miliar apa? Iya. Semenjak 10 tahun. Segitu. Ini dah korupsinya sampai ratusan triliun. Tidak masuk di akal. Kalau ngomong tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Jangan pakai dengkul. Salam dari Wong Kito Galo. Keren. Halo sahabat Banteng, apa kabar? Dulu Buruk. kita pernah satu meja. Kita udah pernah sama-sama di saat masih baik-baik saja. Kalian para pendukung Banteng dan saya para pendukung Jokowi, kita pernah satu sepakat, kita pernah satu pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh anak abah, oleh pendukung PKS, mereka adalah orang-orang tersesat yang mudah menyebarkan hoax, yang mudah menghina orang lain, yang mudah mencaci orang lain. Tapi di saat kita berpisah dikarenakan berbeda pilihan, lalu tiba-tiba kalian membentuk diri kalian sama seperti orang-orang anak-anak abah, sama seperti akal watak orang-orang pendukung PKS. Kita pendukung Jokowi tidak pernah berubah. Kita sama seperti dulu karena kita memakai pola pikir yang sehat. Kita tidak mudah ya untuk memfitnah orang lain. Tapi posisi kalian yang dimana kalian mendukung PDI Perjuangan, yang dimana kalian masih mendukung seorang Ganjar, sakit hati kalian dikarenakan Bapak Jokowi tidak mendukung seorang Ganjar dan telak Ganjar kalah di tahun 2024 Pilpres kemarin.
tiba-tiba kalian tidaklah beda dengan seorang anak abah, yang malah sekarang kalian bersatu dengan circle mereka, memfitnah, menghujat, menghakimi, menyebarkan berita bohong. Para pembenci Jokowi yang tidak suka dengan Jokowi dan yang merasa dirugikan oleh Jokowi, termasuk yang ikut-ikutan melakukan hoax. Nah, mendengar nama Jokowi ini sangat anti, walaupun Jokowi sudah pensiun. Mereka melihat Jokowi seperti hantu ya. Saking takutnya mereka. Ketakutan yang luar biasa. Dan yang aneh itu yang ikut-ikutan bro. Biasanya yang ikut-ikutan ini yang termakan hoax. Hingga OSSRP itu mengeluarkan rapor untuk Jokowi. Katanya terkorup di dunia 2025 ini. Mereka pun percaya. Walaupun sampai OSSRP ini memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak punya bukti untuk mengatakan Jokowi ini seorang terkorup, mereka juga masih yakin dan percaya. Sebuah ketakutan, kegelisahan, dan kebencian yang luar biasa oleh orang-orang yang anti Jokowi dan menakuti Jokowi. Takut dengan Jokowi maksudnya. Nah, yang kasarnya yang ikut-ikutan bro, yang termakan hoax. Nah bro, walaupun akhirnya OSSRP itu memberikan klarifikasi, mereka tidak punya bukti untuk mengatakan Jokowi itu seorang koruptor, tetap saja mereka percaya. Kalau kebencian sudah merasuk ke jiwa, apapun yang terjadi, sehebat apapun orang itu, tetap saja jelek. Bro, kadang kita kasihan, terutama orang yang ikutan nih. Taruhlah orang yang merasa dirugikan kan, karena kepentingan mereka. Kepentingan mereka tidak terakomodir. Walaupun sekarang sudah pemerintahan Prabowo. Nah, mengapa mereka tidak berani menyerang pemerintahan Prabowo? Menyerangnya ke belakang, ya, ke mantan. Ini kan aneh, bro. Sebuah sikap yang sangat aneh. Nah, sampai kapan ini? Saya takut nanti sampai Jokowi mangkat, dalam arti sudah tiada, mereka masih takut dengan foto Jokowi. Seperti halnya mereka para koloni yang takut dengan Soekarno misal. Soekarno sudah lama mati. Wah, itu ngeri sekali ya kalau takut sama foto Nah, Jokowi. ini saya berkeyakinan mereka akan selalu takut dan resah dengan nama Jokowi. Walaupun nanti Jokowi sudah tiada, tinggal fotonya. Ini kan penyakit bro. Penyakit kronis. Nah, sampai kapan penyakit kronis ini akan sembuh? Kayaknya susah untuk disembuhkan ya. Bro, realitanya sekarang pemerintahan adalah pemerintahan Prabowo. Prabowo yang memegang kuasa penuh. Jelek baiknya ya tergantung Prabowo. Juga rakyat, itu yang penting. Nah, saya harap tidak banyak harapan dengan Prabowo. Ya, sikat para koruptor, jadilah. Ya. Sikat para pendewa wewenang yang selalu mencari Koruptor kesempatan itu harus kasih miskin ya guys. untuk berbuat sewenang-wenang. Sikat mereka. Miskinkan para koruptor. Miskinkan para Mungkin juga nggak ngaruh koruptor. ya, walaupun ada nanti rancangan undang-undang perampasan aset. Kalau masih juga ya masih dasar para koruptornya semakin berkembang koloninya, mungkin sebaiknya dibuat rancangan undang-undang mematikan para koruptor. Nah, itu baru selesai. Oke, saya kira itu saja. Presiden SBY saya kenal baik. Presiden SBY. Apa maksud Bapak Langgar Prabowo Megawati. ini ya kan? Dia mengatakan dari semua presiden di negeri ini hampir mayoritas dia kenal. Dia kenal baik katanya. Hanya Soekarno lah yang beliau kurang kenal karena beliau katanya masih kecil. Apalagi kita ya kan, pasti nggak Iya. kenal. Karena kita Kita yang belum baru lahir mungkin ya kan, kemarin. di saat sang Paling proklamator lihat itu fotonya aja ya. menjabat sebagai presiden Republik ini. Beliau katakan, ya kalau Pak Soeharto udah jelas beliau kenal betul lah, ya kan? Karena itu mertua beliau. Habibie katanya dia kenal. Gus Dur dia katanya sangat kenal. Karena katanya, kata Pak Prabowo dia pernah mengusuk Bapak almarhum Gus Dur. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa setelah nama Gus Dur, beliau langsung sebutkan nama Bapak SBY? Dia Kenapa katanya ya? sangat Ada yang mengenal tahu Pak nggak? SBY karena sama-sama di Akademi Militer kan. Dibilangnya Pak Jokowi dia betul-betul kenal karena pekerja keras katanya. Apa Pak Prabowo ini lupa? Atau pura-pura lupa? Bahwa Kayaknya pernah lupa, ada guys. seorang perempuan jadi presiden di negeri ini. Sampai sekarang masih membangga-banggakan diri. Tapi namanya nggak Siapa ya? disebut sama Pak Prabowo.
Siapa ya? Nah, ini yang menjadi Kasih pertanyaan tahu saya. nggak ya? Apa maksud dari Pak Prabowo ini tidak menyebutkan nama presiden perempuan kita itu? Siapa Apa ya? Pak Prabowo nggak kenal? Pura-pura nggak kenal? Atau memang Pak Prabowo nggak mengakui dia presiden? Wah, gawat kalau Pak Jujur Prabowo memang. tidak mau mengakui dia sebagai Ya. presiden. Bagi sebagian rakyat negeri ini, sebagian besar rakyat negeri ini, perempuan yang merasa bangga dengan dirinya menjadi presiden perempuan pertama di negeri ini, rakyat negeri ini kebanyakan memang nggak mau kenal. Iya kan? Kan bukan pilihan Karena kalau rakyat kita ya. urut teman-teman, kalau kita buat hitung-hitungannya dari hasil kinerja semua presiden yang ada di negeri ini, Nggak memang ada ya? perempuan pertama yang jadi presiden di negeri ini nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada Kok manfaatnya bisa nggak sama ada sekali. manfaatnya ini? Kita nggak tahu apa prestasinya, kita nggak tahu bagaimana dia jadi presidennya. Ya kan? Partainya dulu partai besar, 2 kali nyalon presiden tidak pernah menang. Gagal terus. Iya kan? Jadi itu yang jadi tanda tanya kita. Kenapa Pak Prabowo nggak sebut namanya? Ya, ya kepada Bapak Prabowo jangan begitulah ya. Walaupun Jangan bukan karena begitulah. pilihan rakyat, dia tetap pernah jadi presiden di negeri ini. Dan Ya, sampai sekarang betul. masih bangga dia. Begini-begini saya perempuan pertama loh jadi presiden di republik ini. Itu katanya. Padahal manfaatnya nggak ada. Iya kan? 40 bulan dia menjabat sebagai presiden di negeri ini, tidak membawa dampak positif kebijakannya untuk rakyat negeri ini. Ya, makanya dia walaupun partainya besar nggak pernah menang. Ya, padahal Pak Prabowo kan pernah mendampingi dia sebagai calon presiden. Masa nggak kenal Pak Prabowo? Pak Prabowo, jangan Lupa begitu ya Pak kali ya. ya. Sebutlah. Ya, jadi kepada perempuan pertama yang menjadi presiden, jangan terlalu bangga ya. Belajar punya malu ya. Astaga. Anda menjadi presiden itu bagaimana caranya? Manfaatnya untuk rakyat negeri ini apa? Ya? Anda Kayaknya jadi nggak ada presiden ya, cuma teman-teman. bermanfaat untuk dirimu sama keluargamu, lebih tidak. Ya? Ya, begitu dia kepada Pak Prabowo sekali lagi kalau mengurut nama-nama presiden, yang kelima sebutlah. Jangan setelah 4 langsung ke 6 ya. Begitu dia ya Pak ya. Ya teman-teman, terkait dengan Bapak Prabowo yang ketika menyebut nama-nama presiden, beliau katakan bahwa kalau presiden pertama Soekarno itu saya tidak terlalu kenal karena saya masih kecil. Kemudian Presiden Soeharto saya kenal baik, ya mertuanya dia. Kemudian Presiden Gus Dur, dia juga kenal. Presiden Habibie, dia juga kenal. Giliran nama presiden kelima beliau langgar, langsung menyebut nama Pak SBY. Ya, ini kita menjadi apa ya? Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita bahwa kira-kira kenapa ya? Apakah karena memang Bapak Prabowo ini lupa atau gimana sih? Nah, terkait dengan kinerja Megawati saat menjadi presiden, teman-teman, saya coba mencari di Google ya. Coba mencari rekam jejaknya Megawati, prestasinya, tapi nggak ada. Ya, entah nggak ada yang menulis tentang itu atau gimana, saya nggak tahu. Yang saya temukan malah apa? Ketika ketik nama Megawati saat menjadi presiden, yang muncul di situ apa? Megawati menjual Indosat, Megawati menjual apa ya, BUMN atau apa itu. Kemudian banyak sekali kasus-kasus di saat Megawati. Sekarang apa? Megawati mengakui bahwa dia yang membuat MK, dia yang membuat KPK. Songong banget kan? Ya, dia mencoba menggiring opini untuk agar para kader-kadernya ini percaya kalau KPK itu dia yang buat. Nah, terkait dengan orang-orang yang sampai saat ini masih membenci Jokowi, saya rasa ini merupakan sebuah hal yang aneh ya. Mereka seperti melihat Jokowi ini bagaikan hantu, ya, terus menjadi ketakutan bagi mereka. Padahal Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Daripada kalian ngebacot yang tidak jelas, mendingan datang langsung ke Solo. Dan sekarang Bapak Jokowi sudah punya banyak waktu kan? Bahkan banyak masyarakat yang datang ke sana berbondong-bondong untuk minta foto ke sana. Rumahnya Pak Jokowi sekarang seperti sebuah tempat wisata yang setiap hari itu banyak sekali tamu yang datang. Bukan hanya tamu-tamu negara, tapi rakyat jelata. Jadi saya kira merupakan sebuah usulan yang sangat menarik. Alangkah baiknya ya orang-orang seperti Said Didu,
Refli Harun, Faisal Assegaf, Amin Rais, ya, Rocky Gerung, Roy Suryo, Megawati, kemudian si Hasto, Deddy Sitorus, tambah sekarang si Guntur Romli. Daripada kalian ngebacot yang tidak jelas, mending datang aja ke Solo ya. Tanyakan langsung Pak Jokowi, apakah benar yang kalian tuduhkan itu benar-benar dilakukan oleh Pak Jokowi? Itu lebih apa ya? Lebih baik, ya, lebih terhormat ketimbang ngebacot yang tidak jelas, mirip seperti anak kecil yang nangis karena nggak dikasih uang jajan gitu loh. Komentar teman-teman terkait dengan masih adanya orang-orang yang suka nyinyir tentang Bapak Jokowi seperti apa sih? Coba tulis di kolom komentar ya.